Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mencoba untuk belajar menulis aksara Jawa agar aksara Jawa itu tidak termakan zaman hingga hilang. Di sini saya hanya untuk mencoba untuk melestarikan, atau orang Jawa mengatakan muri-uri, melestarikan agar budaya kita tidak hilang. Cara menulis aksara Jawa secara gampang ya, biar kita belajar bersama, yaitu yang harus kita perhatikan pertama adalah carakan. Nah, di sini saya ada aplikasi untuk penulisan aksara Jawa. Nanti penulisannya di sini, dan yang di atas ini diabaikan. Kita abaikan yang di atas ini karena translate-nya itu tidak berfungsi. Maka nanti kita mencoba menuliskannya di sini, dan yang perlu diperhatikan sementara yang baru saya tak ketahui ada 8. Yang pertama yaitu carakan. Carakan itu adalah huruf aksara Jawa. Nah, ini carakan. Ada 20, yaitu ho, no, coro, ko, do, to, so, wolo, podo, joyo, nyo, mogo, botongo. Selanjutnya ada pasangan. Pasangan adalah huruf Jawa konsonan atau guru basa yang tumpuk 2 atau salah satu mati. Misalkan ya, ada kata atau kalimat manuk dadale. Ini yang saya stabilo kuning mati, yang saya stabilo merah itu hidup. Jadi nanti yang hidup ini yang menggunakan pasangan. Nah, ini pasangan. Pasangan ada yang ditulis di sebelahnya, ini di sebelahnya, ada yang ditulis di bawahnya. Yang di sebelahnya hanya ada 2, yaitu ho dan po. Kalau ini yang pasangan nyo itu di bawah, tapi nanti di sampingnya juga. Selanjutnya ada sandangan. Sandangan itu adalah tanda untuk huruf konsonan agar berbunyi. Seperti misalkan tanda vokal A, I, U, E, O, tanda layar, pangkon, dan sebagainya. Misalkan yang namanya sandangan agar berbunyi. Sandangan. Nah, sandangannya di sini. Sandangan agar berbunyi. I itu ada wulu, U suku, ya, itu pepet, kemudian E dan E itu taling, O taling tarung. Pangku untuk huruf konsonan yang di belakang mati. Kemudian wiknyan itu adalah ho di belakang, ho mati. Layar itu adalah R mati, R di belakang mati. Cecak itu ng, mati. Pangku sama, cuma nanti beda tulisan. Kemudian pengkal. Kalau pengkal itu adalah misalkan kita menulis kiai, itu menggunakan pengkal. Cokro itu misalkan krayon. Kemudian cokro keret itu kre, misalkan menulis kretek, itu menggunakan sandangan. Selanjutnya ini sandangan campuran, ada aksara pasangan aksara pasangannya di sini. Selanjutnya yang berikutnya adalah aksara wilangan atau huruf angka. Wilangan. Di mana wilangan? Ini huruf angka 0 hingga 9. Ini huruf angka. Selanjutnya ada aksara murda. Aksara murda kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah huruf kapital. Akan tetapi di aksara Jawa hanya ada 8. Hanya ada 8 ini. Digunakan untuk penulisan nama beserta jabatan dan alamat.
aksara murda ini. Hanya ada 8. Kalau bahasa Indonesia dinamakan dengan huruf kapital. Akan tetapi di bahasa Jawa hanya ada 8. Selanjutnya ada pacerek dan ngalelet. Pacerek dan ngalelet itu adalah huruf ro dan lo tidak boleh dipepet. Itu pepet. Jadi ro dipepet menggunakan aksara pacerek dan lo dipepet menggunakan aksara ngalelet. Misalkan penulisan re, go, le, ngo, larang. Nah, re-nya ini nanti saya kasih tanda re, oke, ini ya, re, kemudian le. Nah, ini namanya nanti menggunakan pacerek yang le-nya menggunakan ngalelet karena tidak boleh dipepet. Dipepet ini seperti ini. Sandangan. Pepet ini. O tidak ro dan lo tidak boleh dipepet. Selanjutnya hurufnya ngalelet dan pacerek ya. Ada di sebentar. Ada di pacerek dan ngalelet. Nanti kita cari. Selanjutnya ada pratondo. Pratondo adalah tanda baca termasuk titik, koma, dan sebagainya. Ini pratondo. Ini pratanda seperti ini. Ada atek-atek dan lain sebagainya. Ini pratondo. Selanjutnya tadi ada yang namanya pacerek dan ngalelet berada di mana di sini ya? Tak carikan dulu. Belum ketemu ternyata. Carakan, aksara rekan, wilangan, pratondo, cara khusus. Nah, aksara khusus ini. Ini namanya pacerek, ini namanya ngalelet. Ini pasangannya, ini aksaranya. Nah, kita mencoba untuk menuliskan, misalkan contoh pertama tadi ya. Kita menulis, nah ini, manuk dali. Kita menulis di sini ya, misalkan manuk dali. Oke, manuk dali. Carakan kemudian no, kemudian sandangannya manuk, u itu suku manuk, kemudian ko. Nah, do-nya mati. Do-nya mati berarti menggunakan pasangan manuk dali. Do bukan do ya. Da. Selanjutnya carakannya da, kemudian lo, manuk dali, di wulu, lo-nya di wulu. Ini sudah berbunyi manuk dali. Kita copas. Kita ambil di sini. Nah, ini berbunyi manuk dali. Contoh yang berikutnya misalkan yaitu menggunakan layar, pangkon, dan lain sebagainya. Layar, pangkon, misalkan kita menulis layar ya, kita menggunakan apa ya? Prau, layar, ing samudra. Nah, prau, pra. Nah, ini pra. Pra berarti menggunakan po, kemudian
cokro. Pra, perahu, perahu. La, yar, romati, romati, layar, perahu, layar, ing samudra, ing ho ya, ho, kemudian dikasih tanda ulu biar berbunyi i, kemudian dikasih tanda cecak biar berbunyi eng. Ing, nah ini ing sudah berbunyi ing. Samudra, samudra aksara murda tadi digunakan menggunakan tempat ya, aksara mudra sa, mudra so. Nah, so ada aksara murdanya, yaitu berarti kita menggunakan so ini. So, sa, samu, pakai ulu, samudra. Do-nya pakai cokro. Ini sudah berbunyi perahu layar ing samudra. Nah, ini sudah mencontohkan di nomor 3 sandangan, kemudian aksara murda juga, kemudian juga menggunakan, nah ini ya sudah contoh cokro, yaitu huruf khusus. Tadi aksara khusus ya, berarti ini yang nomor 9 adalah aksara khusus. Aksara khusus. Aksara khusus yaitu pacerek ngalelet, termasuk aksara khusus. Pacerek dan ngalelet. Nah, berarti yang nomor 2 ini sudah mencontohkan pratandha, sudah mencontohkan aksara khusus pacerek ngalelet, sudah mencontohkan aksara murda. Nah, sekarang yang belum adalah aksara wilangan atau huruf angka. Aksara wilangan ya, atau huruf angka, misalkan Roni, menggunakan huruf Roni, lahir tahun 1987. Nah, nanti untuk menulis aksara angka ini nanti dikasih tanda biar tahu kalau ini adalah aksara angka. Dikasih tanda nanti. Nah, Roni Roni berarti ada aksara murdanya tidak? Ro, tidak ada. Berarti menggunakan tetap. Nah, kemudian aksara swara, karena ini menggunakan nama, maka kita bisa menggunakan O-nya itu menggunakan aksara swara, ro. Nah, biar tahu oh itu ternyata adalah untuk nama orang. Bisa juga menggunakan taling dan tarung, tapi biar kita juga tahu bahwa untuk penulisan nama bisa menggunakan aksara swara. Roni. No, apakah aksara murdanya ada? Ada, akan tetapi karena ini di belakang boleh juga tidak menggunakan aksara murda dengan aksara biasa. Roni, no, dikasih ulu. Roni lahir
lair, lo, lair, i, kemudian layar, lair, apa, tahun, ta, kemudian ho, u, kemudian no, tahun. Nah, ini karena setelah itu kita akan menulis aksara wilangan atau huruf angka, maka no-nya ini bisa dipangku. Bisa dipangku karena setelah itu kita akan menggunakan aksara angka dengan sandangan dengan pratandha. Nah, seperti ini. Kita menuju wilangan. 1987. 1987. Kita gunakan pertanda lagi. Biar tahu, oh kalau di dalam tanda kutip ini adalah aksara angka, aksara wilangan atau huruf angka. Kita bisa copas. Nah, ini sudah mencontohkan nomor berapa tadi? Wilangan, kemudian tanda pratanda ya. Tadi yang alet belum ya. Nah, sekarang yang misalkan dengan menggunakan aksara rekan. Aksara rekan misalkan contoh ya. Aksara rekan Abdul. Abdul Ghani. Abdul Ghani. Putune Mbah Paijo. Abdul. Nah, Abdul ini kita bisa menggunakan aksara swara A. Ini kita hapus A ya. A. Kemudian ini Abdul, karena bonya mati maka donya adalah pasangan Abdul. Nah, kemudian sandangannya di mana sandangannya? Sandangan tadi di mana sandangannya? Nah, Abdul Abdul Ghani. Nah, maka nanti aksara murdonya aksara rekan. Aksara rekan nya menggunakan pasangan. O-nya pakai O ini. Abdul tadi ya. Pasangan Abdul pasangan pakai taling tarung ya. Abdul nih no pakai ulu. Abdul nih putune Mbah Paijo. Pu, kemudian to, suku, putune, karena berarti menggunakan taling ya. Putu ini ya, ini menggunakan taling. Nah, Mbah kemudian menggunakan pasangan mogo Mbah menggunakan wignan. Mbah Paijo, apakah ada aksara murda? Ada
ada tidak? Po ada. Pa, I, kita boleh menggunakan aksara swara. Pa, I, jo. Carakan, jo. Nah, ini sudah berbunyi Abdul Ghani putune Mbah Paijo. Putune Mbah Paijo. Nah, ini contoh-contoh cara penulisan aksara Jawa. Yang belum tadi adalah aksara khusus ya. Aksara khusus yaitu pacerek dan ngalelet. Kita misalkan membuat kata-kata rego lengo larang. Rego lengo larang. Rego tadi di mana? Aksara khusus tadi di sini ya, rego khusus kok tekan gini, kok sampai sini ini gimana? Kemudian ngo, selanjutnya la, kemudian ro, kemudian dicecak biar berbunyi eng. Ini sudah berbunyi rego lengo larang. Nah, ini contoh untuk penulisan aksara Jawa. Oke, ini sudah ya. Kita kembalikan. Manuk dadali. Ini sudah. Ini beberapa contoh untuk penulisan aksara Jawa. Ada 9 atau 8 yang perlu kita perhatikan untuk penulisan dalam belajar penulisan aksara Jawa. Sekian dulu dari saya. Besok kita bahas yang lain lagi. Kita belajar bersama, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.